ibu bisa ngikutin enggak ini? Bisa. Diperlihatkan sananya. Kita mau refreshing dan reviewing ini ya, melihat kembali ikhtisar ahli waris yang sudah kita pelajari dulu. Tak berdiri aja biar enggak angel. Jadi kita lihat dulu ikhtisar ini ya. Ikhtisar ahli waris ini kan yang pertama kita lihat yang tengah dulu ini. Nah ini yang tengah gambar segitiga ini ya, ini untuk menyatakan mayitnya yang meninggal. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Di yang ini ya laki-laki bisa perempuan ya. Kalau laki-laki ya mungkin dia punya istri gitu kan. Kalau perempuan ya dia punya suami gitu. Yang ini pokoknya yang segitiga ini mayit gitu. Lalu kalau yang kotak ini sebagaimana legendanya, kalau kotak ini laki-laki, kotak laki-laki, yang bunder ini, yang lingkaran ini perempuan. Ini kan ibu, karena ibu kan perempuan, lambangnya bunder lingkaran. Apa laki-laki gambarnya kotak di sini. Jadi ini kalau ini mayit berarti yang ini bundaran sebelah kiri ini saudara perempuan. Saudara perempuannya mayit, kandung, saudara kandungnya mayit ya. Di sini ini saudara kandung perempuan, jadi saudara perempuan kandung gitu ya, atau saudara kandung perempuan. Nah, yang ini itu saudara kandung laki-laki. Karena ini kan naik sini kan bapak ibunya sama, ibunya ini, bapaknya ini kan gitu ya. Jadi ini mayit, sekali lagi bisa laki-laki bisa perempuan. Dia punya, kalau laki-laki ya punya istri, perempuan ya punya suami gitu kan. Terus yang ini saudara kandungnya, saudara kandung perempuan. Kemudian yang ini saudara kandung laki-laki. Dari gambaran ini dulu ya, yang paling dekat ini dulu kan. Ini kita lihat bahwa, sebentar, kalau ada blok-blok ini kan ada lingkaran di blok, kotak di blok ini artinya tidak mendapatkan harta waris. Tidak mungkin dapat harta waris, itu tidak mungkin. Tertutup. Sudah tidak mungkin dapat harta warisan ini. Kalau yang masih bolong-bolong ini, yang tidak ada bloknya, tidak ada isi tengahnya ini, mungkin mendapatkan warisan. Kok mungkin? Karena bisa jadi tidak, gitu. Karena bisa terhalang. Dari sini dulu ya, yang tidak mungkin terhalang, seperti kita tahu kan ibu, bapak. Jadi kalau ada mayit, masih punya ibu itu mesti dapat harta warisan dari mayitnya. Bapak juga gitu, bapak mesti dapat, tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Nah kalau saudara perempuan maupun saudara laki-laki ini, kalau masih ada bapak, saudara nggak dapat. Masih ada bapak masih hidup gitu ya, ini meninggal, bapaknya masih hidup. Saudara ini tidak mendapatkan harta waris. Saudara kandung, apalagi saudara seibu nanti. Yang ini kan sudah seibu ya. Nah ini dulu. Terus yang bawah ini, yang tadi ke atas ya, yang bawah ini adalah anak. PW ini anak perempuan, YZ ini anak laki-laki. Karena kotak kan ya, gambarnya kotak berarti kan laki-laki. Yang ini YZ ini anak laki-laki, PW ini anak perempuan. Ini juga tidak mungkin terhalang oleh siapapun juga, mesti dapat warisan. Jadi adanya siapapun tidak menghalangi ini dari mendapatkan harta warisan, gitu ya. Itu dulu, pelan-pelan ya, kita namanya mengulang kembali kan ya ide-ide ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Sekali lagi, ini mayit, ini saudara perempuan mayit berkandung, ini saudara laki-laki mayit kandung karena ibu dan bapaknya sama. Yang sedang PW YZ ini anak laki-lakinya mayit. Nah, istri sama suami di mana? Di sini nggak ada, tidak ditulis. Tapi mestinya kan di samping sini ya. Cuman nanti taruh sini jadi kacau dengan saudara ini. Jadi kacau nanti. Di sini ditulis suami atau istri. Ini kan bisa suami bisa istri. Masih ada suaminya, masih ada istrinya. Tuh ya.
Sampai di sini penjelasan gambar. Ada pertanyaan dulu, terutama yang pertama kali mungkin yang dulu kan sudah pernah, mestinya bisa memahami ya. Tapi kalau barangkali lupa ya tanya ya boleh. Itu dulu. Tidak ada ya. Berikutnya ini kanan ini siapa kalau gitu? Yang ini itu adalah saudara sebapak kan, itu toh. Bapaknya kan sama ini, bapaknya dengan mayit kan sama, ini jalurnya ke sini, bapaknya sama, tapi ibunya lain. Ini bener, ini ibu ini kan ibunya mayit, yang ini ibunya berdua ini ibunya berbeda tapi bapaknya sama, saudara sebapak ini saudara perempuan sebapak, ini saudara laki-laki sebapak gitu. Yang samping sini juga ada, ini kan sampai sini juga ada, ini saudara seibu namanya. Ini bapaknya lain, jadi mungkin ibu kemudian nikah lagi atau dulu pernah nikah, terus nikah dengan bapak, sebelum nikah dengan bapak sudah punya suami lalu cerai atau ditinggal mati atau bagaimana, atau sesudah bapak meninggal ibu menikah lagi, punya anak itu dengan laki-laki yang lain dengan suaminya ini, maka dengan mayit kedudukannya jadi saudara seibu. Ini kotak ini saudara laki-laki seibu, yang bunder ini saudara perempuan seibu, gitu ya. Nah ini mereka kan masih tidak diblok toh, ini berarti masih ada kemungkinan dapat, masih bisa dapat dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini ya, ini bisa dapat, ini bisa dapat. Tapi yang saudara seibu ini, terus yang di sini masih ada kemungkinan anak dari saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, itu masih mungkin dapat. Ini di sini ini. Tapi kalau perempuan tidak, ya sudah tertutup kemungkinannya. Kalau yang kandung gimana? Sama, yang kandung juga gitu. Yang kandung ini masih ada kemungkinan yang sini dari arah laki-laki. Jadi saudara kandung laki-laki punya anak laki-laki, ini masih mungkin dapat. Nah ini sudah enggak. Itu ya. Jadi yang blok-blok itu sudah enggak didapat harta warisan. Tidak mungkin. Kalau yang ini masih mungkin, tergantung kondisi. Gitu. Tapi yang jelas kalau yang lingkaran terdalam, anak maupun ibu maupun bapak, suami istri itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Mesti dapat. Kalau ada harta, mesti dapat dari mayit. Kemudian turun lagi ke sini. Ini cucu berarti, ini kan mayit punya anak, ini punya cucu. Tampak juga kan ini cucunya, kalau yang binder F, G, kemudian J, K, ini yang perempuan kan ya. Lalu yang D, E, H, I, L, ini yang cucu laki-laki. Tampak bahwa ini masih mungkin dapat semua ini. Cuma yang dapat itu hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu cucu dari anak laki-laki, maaf. Cucu dari anak laki-laki gitu. Cucu dari anak perempuan tidak dapat. Ini kan blok semua ini. Yang dari anak perempuan hanya yang mungkin cuma anak perempuan saja. Gitu. Tapi kalau ini masih mungkin. Kapan cucu akan dapat? Kalau anak laki-laki sudah tidak ada. Ini kakeknya tuh berarti. Ini kan kesini kan kakek. Ini sudah nggak ada, ini bapaknya ini nggak ada. Ini nggak ada. Y sama Z sudah nggak ada. Walaupun V dan W masih ada. Kalau Y dan Z nggak ada, maka D, E dan sampai L ini dapat warisan gitu loh. Karena dia cucu dari anak laki-laki gitu loh. Cucu yang anaknya anak laki-laki gitu loh ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau yang ke sini, yang saudara perempuan ini sudah tidak mungkin dapat juga. Tapi kalau yang ini masih mungkin dapat, syaratnya kalau Y dan Z sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi dia meninggal lebih dulu daripada ini gitu. Ini meninggal lebih dulu sehingga nanti warisannya turun ke bawah sini. Gitu. Terus di bentuk pateni wae malah ra entuk. Tidak boleh, kenapa? Karena yang pembunuh itu tidak dapat warisan. Orang yang membunuh tidak dapat warisan. Dia pengen dapat warisan karena
Karena pengen terus malah mateni, malah rain tuh. Itu aturannya gitu. Syariat Islam mengatur seperti itu. Tidak bisa ya. Jadi diakali gen itu tidak bisa. Jadi begini ya, ini kalau ini begitu. Nanti juga naik ke atas juga sama. Tampak di sini juga kalau ke atas ya dari ibu. Ini jalur ibu itu yang mungkin dapat malah yang perempuan-perempuan saja malah. Ibu, ibunya ibu, neneknya ibu dari arah ibu juga ke sini. Yang perempuan sama nih, 1, 2, 3 ini nanti ada di ikhtisar nenek-nenek nih kan. Jadi 1, 2, 3 adalah nenek-nenek dari arah ibu. Nenek, ibunya nenek, neneknya nenek kan gitu kan. Tapi dari arah ibu semua. Kalau yang dari arah bapak, ini kalau yang ke sini ke arah ibunya bapak, jadi nenek dari arah bapak sama seperti ini, sama seperti dari arah ibu. 4, 5, 6 ini kan. Cuman kalau dari arah bapak geser ke sini ke bapaknya bapak, jadi kakek. Ini juga mungkin dapat ini malah banyak di sini kan. Ada 7, 8, 9 ini kan. Nenek-nenek dari arah bapak. Sedangkan A, B, C ini kakek-kakek, kakeknya bapak, bapaknya bapak, kakeknya bapak dari arah bapak, terus bapaknya bro ini. Kakek-kakek lah onen ya. Kakek-kakek. Mbah Buyut, Mbah Cangga kan gitu tuh ya. Itu mungkin dapat apa sih urip loh, enggak. Urusan lain kalau itu ya. Sih urip apa itu urusan lain, tapi mungkin dapat gitu loh ya. Masih mungkin dapat nanti dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini baru gambarannya, belum masalah hitung-hitungan ya, belum, masih dalam gambaran dulu. Di pada kondisinya seperti itu. Ini kalau ke atas sampai ke sini sudah. Jadi yang sekali lagi yang bunder-bunder ini adalah perempuan-perempuan, kotak-kotak ini yang laki-laki. Cicit sekarang, cicit. Ini kan cucu, yang ini cicit. Cicit juga mungkin dapat, cuma hanya cicit dari arah anak apa cucu laki-laki sama. Ini kan ada anak cucu laki-laki. Ini ada cicitnya MNO, ini kan cicitnya P juga cicit. Cicitnya mayit itu maksudnya ya. Buyute mayit. Itu yang mungkin ini. Jadi kalau yang dari sini, dari arah ini, karena dari anak perempuan tidak dapat gitu. Ya kok cucu nih, dari cucu perempuan tidak dapat. Ininya dapat, bisa dapat, tapi kalau ini nggak mungkin dapat. Walaupun ini sudah tidak ada, ini nggak dapat. Baliknya kalau ini kayak MNO ya, MNO P ini hanya bisa dapat kalau HIL sudah nggak ada. Satu masih ada, nggak dapat ini. Gitu. Jadi kalau HIL jangan ketiga-tiga yang satu saja lah. I saja misalnya. I masih ada, maka MNOP tidak dapat. Karena berhenti sampai di I saja, karena dia kan asobah jadinya. Entek di sini. Tapi kalau ini semua tidak ada, HIL sudah nggak ada, maka ini masih bisa dapat ini, gitu. Itu juga berlaku kalau di sini ada, misalnya di sini juga punya gitu. Sama seperti ini kedudukannya sama sebenarnya, cuma di sini kan dianggap tidak punya itu, tidak punya cicit sehingga tidak ada, tidak dapat. Kalau ini bentuknya sama seperti ini ya dapat juga sama, bisa dapat juga. Kalau D masih ada, M dapat nggak? B masih ada. D-nya meninggal. Ya. D masih. Ya. M dapat. Enggak dapat. Jadi ya itu terhalang oleh ini. Jadi nanti berhenti di sini. Jadi ini menghalangi D, E, H, I, L nanti nggak? Saya salah tadi. D, E, H, I, L. Tidak cuma H, I, L tapi D, E, H, I, L. Salah satu dari D, E, H, I, L ini masih ada, maka sisi tidak dapat. Sudah bisa diikuti, namun bingung. Nah, Pak Guru bisa loh. Ini aneh ya, barangkali yang lain ada yang masih bingung. Kalau masih bingung ditanyakan apa? Biar nanti kita masuk ke hitungan biar nggak bingung lagi. Oke. Ini kalau ibu-ibu mau takon caranya berapa? Ada mic-nya. Oke, ibu-ibu kalau mau tanya monggo ibu-ibu. Nah ya, sekarang kita lihat
hitung-hitungan, mulai hitung-hitungan ini. Yang paling gampang dulu lah. Bapak dan ibu itu bagiannya 1/6. 1/6. Tulis ya. Mulai dari bapak dulu ya, bagiannya bapak dulu ya. Bapak 1/6. Sebenarnya bisa 1/3, tapi nanti kondisi tertentu bisa 1/3. 1/3 atau asobah. Asobah. Asobah itu sisa harta, mendapatkan sisa harta. Ibu itu bagiannya 1/6 juga. Nah ya ini paling gampang, ini dulu dihafalkan, ini nanti carry saja biar nggak bingung. Kemudian suami itu bagiannya 1/4 bila kelas nih mayit punya anak. Nah, kalau mayat punya anak, suami dapat 1/4. Tidak kelihatan? Oke. Kayak kurang gede. Oke, kali ini kurang gede. Oke. Agak maju saja kalau Kenapa maju saja boleh. Ke depan boleh. Suami, nah, gede. 1/4 atau setengah. Nah, gini. 1/4 kalau mayit punya anak. Mayit, nah cilik mulai ya. Gede kira iso. Teman, jajaman. 1/4 bila mayit punya anak. Terus suami mendapatkan setengah bila tidak punya, gitu ya. Bila mayit tidak punya anak. BMT, tidak PA. PA punya anak. BMPA. Ya, yang tadi ibu 1/6. Bapak juga 1/6. Udah ya, untuk suami begitu. Istri itu bagiannya adalah 1/8 bila mayit punya anak. Ibu bisa 1/3, okay. Suatu saat bisa 1/3 nanti di kondisi yang lain nanti dulu. Ini kalau tidak punya anak 1/4 bila mayit tidak punya anak. Nah, gitu. Jadi bagiannya begitu ya. Bapak, ibu, suami, istri. Ini sementara kita tutup yang di 1/6 dulu saja, nanti tidak bingung. Ini nanti ke sana kalau ada asobah bisa jadi asobah ini juga bisa 1/3 juga ibunya. Di suami itu dapat sebagian 1/4 bila mayit punya anak. Kok mayit? Ya karena begini. Karena bisa jadi mayit itu punya anak tapi bukan dari suami yang itu gitu loh.
Ini kan mayit ya. Mungkin dia nikah dengan si istri yang sekarang ini tidak punya anak, tapi dengan istri yang dulu punya anak gitu. Kan anaknya mayit berarti kan. Nah, begitu itu istri yang sekarang jadinya dapatnya 1/8. Jadi dengan istri yang sekarang itu dia tidak punya anak. Maka tapi yang dulu dia pernah punya istri dulu punya anak gitu. Maka kalau gitu kedudukannya mayit punya anak namanya gitu loh ya. Baik dengan istri itu tadi yang mendapat warisan tadi maupun dengan istri yang lain. Demikian juga suami juga sama gitu. Jadi kalau saya seorang nikah dengan janda, dengan janda, lalu dia dengan suami yang dulu punya anak gitu, dengan suami yang sekarang tidak punya anak, maka suaminya tetap mendapatkan 1/4, ya 1/4, tidak bisa setengah. Kenapa? Jadi itu anakku, ini anaknya bojomu, yang mati kan bojomu gitu. Jadi makanya yang dipokokkan mayit bukan orang lain. Di suami dari mayit mendapatkan 1/4 bila mayit punya anak. Suami mayit mendapatkan setengah bila mayit tidak punya anak. Sekarang kalau punya anak, Neng sudah meninggal lebih dulu, dianggap tidak punya anak. Nah gitu lah ya. Jadi Neng punya anak, Neng meninggal, berarti tidak ada toh orangnya, tidak ada, berarti dianggap tidak punya. Gitu. Jadi gampangannya ketika si mayit itu meninggal, si orang ini tadi meninggal, yang ada itu siapa gitu loh ya, yang ada itu siapa. Ini kan kalau ini tidak ada itu mungkin saja dulunya pernah ada terus jadi tidak ada, meninggal kan bisa. Juga dengan anak tadi. Ya, anak limo nih semati kabeh ya berarti kan dia anak, dianggap tidak punya gitu loh. Dianggap tidak punya. Ada pertanyaan dulu yang ini? Monggo kalau ada. Silakan. Monggo siapa dulu, guys. Kalau yang anak tadi punya anak cucu, terus anak tadi meninggal, nggak punya cucu, ya. Dapat bagian. Ya ini tadi kalau cucu dia akan dapat bagian kalau anak laki-lakinya sudah tidak ada, sudah meninggal. Yang Y sama Z ini meninggal. Nah, kalau ini tidak pernah ada, kalau ini tidak pernah ada nggak punya cucu, kan gitu ya. Cucu tuh ada kalau anaknya ada tuh mestinya. Cuman ini meninggal lebih dulu gitu loh. Gitu kayak. Enggak Mas Intan. Ini Pak, istrinya sebenarnya punya warisan di atas nama suaminya udah punya anak, tapi anak suami meninggal Pak. Yeah. Itu sudah meninggal. Iya. Tapi rumahnya sudah di atas nama anak yang diangkat. Anak angkatnya, ya. Jadi saya sudah bisa menjadi warisan. Kalau anak angkat itu tidak mendapatkan warisan, dia bisa diberi, dikasih bisa. Jadi hadiah namanya, dia atau wasiat itu bisa. Tapi kalau warisan, anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Ada lagi? Mau? Ada saya ada? Oke, Pak. Mayit punya anak, anaknya itu punya anak dan Jadi gini, saya sampaikan ya. Kita sekarang menyebut sesuatu itu berdasarkan mayit saja, yang enak kan ya. Suami itu artinya suami mayit, ibu itu ibunya mayit, anak itu ya anaknya mayit, cucu cucunya mayit gitu loh. Jadi jangan nanti disebut lain. Ini bapak iki, yo ning sebutannya ning ini cucu gitu loh ya. Jadi Y ini kan bapaknya E, iya. Tapi kita jangan bilang bapak, nanti bapak keliru ning kene gitu. Gitu loh ya. Jadi kembalinya kepada mayit. Mayit nyebut dia apa gitu loh. Itu dulu. Jadi D, E ini kita sebut cucu karena dilihat dari mayit. Y, Z ini disebut anak karena dilihat dari mayit gitu. Nanti jangan Y kan cucunya iki, iya, ini kan sebut cucu, nanti keliru gitu loh. Enggak, silakan. mayit punya cucu, suami Anak laki-lakinya masih enggak ada. Cucunya laki-laki dari anak laki-laki ya. Ya dia menggantikan posisi bapaknya. Jadi suami mendapatkan 1/4 ya.
Jadi dia pokoknya kalau ini tidak ada, ini naik kedudukannya gitu. Ini menggantikan posisinya ini gitu. Sehingga jadi misalnya ya dengan Pak kami itu tadi adanya ini V, W, kemudian DE ini saja atau DF saja lah, gitu. DF saja ini sudah meninggal. Maka suami dapat berapa ya? 1/4. Gitu. Karena cucu itu menduduki posisi anak. Jadi asobah, jadi mengabadikan sisa harta. Ada lagi? Ya. Mayit itu hanya mayit yang meninggal laki-laki. Punya mayit. Ya, mayit. Itu laki-laki rumah. Mayitnya laki-laki. Ya. Kemudian meninggalkan harta, tapi hartanya itu gonok gini gitu loh Pak. Ya. Itu pihak mayit perempuan itu ya hanya mendapat perjalanan gitu. Maksudnya istrinya Ya. istri mayit. Ya. Gitu. Gini, yang jelas kalau harta gondok ini itu tidak ada dalam syariat gitu loh. Syariat Islam tidak mengenal itu. Ada harta bersama, iya. Tapi harta bersama itu harus bisa didefinisikan itu berapa persen miliknya gitu loh. Jadi misalnya ini perusahaan bersama ya, perusahaannya istri dan suami itu sejak awal harusnya ditoto, dihitung betul suami berapa persen sahamnya, istri berapa persen gitu loh. Kalau enggak gitu nanti jadi gonok gini tadi sehingga bingung mau bagi. Iki mbiyen yo sing duwe aku karo bapakmu. Lah kita pinter Bu, orang ngerti. Nah itu masalahnya. Jadi masalah kan? Ada harusnya harta yang dibagi itu adalah hartanya mayit. Yang dibagi itu hartanya mayit. Kalau ada gonok gini kan harta bersama antara mayit dengan suami atau mayit dengan istrinya. Kalau gitu tidak bisa ditentukan, jadi nggak bisa dibagi, angel gitu loh. Nah, mumpung kita masih hidup, kalau ada yang begitu kita selesaikan sekarang dulu gitu loh ya. Karena iki omah ki ngene sapa ngene bareng-bareng, saiki dihitung nih. Coba dihitung terus nih. Jadi kira-kira mungkin nggak bisa pas ya, kira-kira saya berapa persen. 50-50, 50-50 ya, berarti nanti kalau salah satu meninggal yang dibagi 50% dari rumah itu enggak seluruhnya gitu loh. Hitungnya bagaimana nanti teknis bisa kita bareng-bareng. Gitu ya, cekap. Ada lagi? Silakan. Misalkan suami istri belum menjadi mayit, tidak punya anak, tapi punya harta. Berapakah yang boleh diberikan pada anak angkat itu? Ya. Sehingga nanti salah satu dari suami istri itu meninggal, si anak angkat kan sudah nggak dapat warisan, tapi sebelum meninggal tadi sudah memberi. Nah, seberapakah yang boleh diberikan pada anak angkat? Berapakah yang boleh diberikan pada anak angkat? Maksimal 1/3. Karena wasiat kan itu ya, ada wasiat atau hadiah itu maksimal 1/3 dari total hartanya. Total harta berapa dihitung, asetnya dihitung, maksimal yang diberikan itu 1/3 dari itu. Dan nanti sisanya siapa pada siapa? Ya tinggal yang meninggal lebih dulu siapa? Kalau yang meninggal dulu suami ya istrinya dapat. Gitu. Istri ya suaminya dapat. Kalau anak kan nggak dapat, bapaknya masih ada nggak? Wah nggak, masih ada. Nanti kita bahas itu nanti kaitannya. Sekarang mau saya sampaikan jadi itu awal dan tot itu ya tentang kurang dan berlebih itu. Nah ya ini untuk bagian ini masih ada pertanyaan untuk yang di papan tulis ini. Cukup ya, itu kan baru suami istri ya. Sekarang kalau anak dekat-dekat kan anak, bapak, ibu, suami, istri. Ini yang saya sampaikan ini tadi kan ada di surat An-Nisa ayat 11-12 itu ada di situ semua ya. Sekarang anak dari anak perempuan saja, anak perempuan. Ini kondisinya ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi pertama ya. Bila ada anak laki-laki
anak laki-laki, maka anak perempuan ada menjadi asobah bersama namanya. Asobah bersama anak laki-laki AL. Laki-laki AL gitu ya. Ini AP. Kondisi pertama, anak perempuan itu kalau bila ada anak laki-laki, anak laki-laki, dia jadi asobah bersama anak laki-laki. Asobah itu apa? Asobah itu mendapatkan sisa harta sesudah dibagikan kepada orang-orang yang punya bagian tertentu. Bapak punya bagian tertentu, ibu punya bagian tertentu, suami istri yang di sini nggak ditulis ini ya, punya bagian tertentu. Ini sudah diberikan, bapak diberi, ibu diberi, istri atau suami diberi, tinggal anak. Nah, ini namanya dapat sisa harta. Sisa dari yang didum-dum tadi, SKP didum, yang dapat jatah-jatah tertentu ini ya, ini seperenam, istri, kalau ada anak berarti kan istri 1/8, kalau suami ya 1/4 itu. Sisa kan mesti 1/6 tambah 1/6 tambah 1/4 itu kan mesti sisa tuh ya. Ada sisanya lah, itu untuk anak. Tergantung jumlahnya anak nanti piro, pokoknya bersama-sama. Coba bersama anak laki-laki. Kondisi pertama. Kondisi kedua, bila tidak ada anak laki-laki, tidak ada AL. Jadi anaknya cuma perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Ini terbagi dua lagi. Ya, di sini ada bagian pertama. Bila satu orang anak perempuan AP, satu orang saja. Maka bagiannya adalah setengah. Bagiannya setengah. Setengah HW, harta warisan. Sekarang kondisi kedua, bila tidak ada anak laki-laki, jangan digengin, aneh bingung ya. Ya bunder-bunder ya apa? Satu saja ya, 1, 2, nah ini nanti 2.1. 2.1. Ini ya. Sekarang kalau bila tidak ada anak laki-laki itu bisa jadi pernah ada terus meninggal lebih dulu ya, atau memang tidak ada, memang nggak punya anak laki-laki gitu, mayat itu nggak punya anak laki-laki. Jadi bisa jadi anak laki-laki pernah ada terus meninggal sebelum mayat gitu, atau tidak ada memang tidak punya, bisa dua-duanya ya. Seperti tadi kondisinya tadi bisa seperti itu. 2.1 bila satu anak perempuan 1. Sekarang kondisi 2.2, bila AP 2 atau lebih, 2 atau 3 atau 4 atau 5 gitu ya, maka bagiannya adalah 2/3 harta warisan. Ulangi ya, anak perempuan itu bagiannya berapa sih? Anak perempuan itu bagiannya kalau ada anak laki-laki, di samping dia juga ada anak laki-laki, maka bagiannya bareng-bareng sama anak laki-laki, nanti carry, demi carry. Kalau ya semua bagian sudah dihitung baru ada sisa lah itu nanti, dan pasti tersisa, tidak mungkin habis kan, pasti ada sisa, artinya anak pasti akan dapat. Bila ada laki-laki maka bagiannya anak perempuan asobah bersama anak laki-laki. Asobah itu mendapatkan sisa harta itu ya, sisa harta, sisa hawi, harta waris. Sekarang yang kedua, kondisi kedua, bila tidak ada anak laki-laki. Bila tidak ada anak laki-laki, itu masih terbagi dua lagi. Kalau anak perempuan cuma 1,
Mungkin sebelumnya ada banyak terus sudah meninggal lebih dulu, bisa jadi gitu loh ya. Atau emang tidak punya, punyanya cuma satu itu saja. Untang-anting gitu, itu untang-anting ya sudah, berarti dia dapat setengah harta warisan. Kalau 2 atau 3 atau berapa lagi lebih dari itu, maka mereka semuanya ini bukan setiap orang bukan, tapi semua mereka ini mendapatkan 2/3. 2 atau lebih ini dapat 2/3. Tinggal anaknya berapa? Kalau anaknya 2 ya 2/3 itu dibagi 2 gitu. Kalau anaknya 5 ya 2/3 dibagi 5 gitu. Bagiannya 2/3. Dah ya, ini anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak laki-laki AL baginya sama, selalu asobah dia itu. Asobah. Ada anak perempuan atau tidak sama saja, baginya tetap asobah. Sisa harta. Jadi adanya anak perempuan tidak berpengaruh pada dia. Ada anak perempuan ya asobah, tidak ada anak perempuan ya asobah. Jadi kalau yang agak rumit yang anak perempuan memang, yang laki-laki lebih gampang. Pokoknya cah lanang itu bagiannya sisa harta gitu ya. Laki-laki bagiannya sisa harta, kalau anak perempuan tinggal kondisinya gimana, ada anak laki-laki enggak? Kalau ada, berarti dia ikut asobah bersama anak laki-laki. Tapi kalau tidak ada, berarti kalau sendirian separuh dapat setengah harta warisan. Kalau berdua atau bertiga, maka bagiannya 2/3. Total tadi baginya 2/3. Ada pertanyaan? Nah ini untuk yang ringan-ringan dulu kita praktek dulu ya. Ini mengulang saja nih, harus bola-balik praktek, mengulang saja barangkali mengingatkan dulu sebelum nanti masuk ke AO dan NOT ya. Kita pakai ini dulu. Jadi kondisinya seperti itu. Sekarang kalau misalnya sekarang ada kasus, contoh kasus. Ya. Ahli waris AW-nya itu adalah satu bapak, 2 ibu, 3 suami, 4 anak laki-laki, 1 saja, 5 anak perempuan, 1 juga, gitu ya kan, yang gampang. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Harta warisnya biasanya pinten niku? Pak Likur nggih. Biasanya Pak Likur. Pak Likur menapa M kan nggih. Gen akeh. Pak Likur 1000 udah ora gelem ngitung. Oke, silahkan dikerjakan yang langsung bisa dah apa nggih, kelingan nggih. Silahkan yang maju, silahkan ditulis berapa masing-masing bagiannya. Kudune wis hafal dulu, tinggal maju, tinggal nulis saja. Monggo, yang mau nulis garap siapa itu? Monggo silakan.
Sudah diterangkan Pak Midi. Enggak. Gini gitu. Diwaris, ada bapak, ada ibu, ada suami, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Bapaknya itu dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, suaminya dapat 1/4. Anaknya ada anak laki-laki sehingga anak perempuan jadi asobah bersama Laki-laki. anak laki-laki. Sisa anaknya yang itu ada 24 dibagi bapak, ibu, suami itu ada 14. Jadi sisa hartanya asobahnya itu ada 10 dibagi anak laki-laki dapat 2 bagian, 2/3 kali 10. Banyak satu bagian seperti kali 10. Ya, bisa diikuti enggak ini, bisa dipahami enggak? Jadi yang dikerjakan yang punya bagian tertentu dulu, bapak, ibu, suami itu punya bagian tertentu, sedangkan anak carry nanti kerjakannya karena dia asobah kan, ada anak laki-laki maka dia asobah gitu, asobah sehingga nanti kerjakannya carry. Berapa ya? 10 berarti 6,66 sama 3,33 gitu ya. Kurang lebih itulah. Ada pertanyaan dulu ini. Ini kan dasar sekali yang paling awal itu. Dari ibu-ibu ikuti atau malah di Semarang itu malah sing garap ibu-ibu pintar-pintar itu. Garap ibu bisa dadi madadi. Kan itu garap ibu-ibu ya. Ibunya adalah bisa. Nah ya, sekarang ini dulu. Sekarang kita lihat kalau ternyata posisinya sekarang berubah dikit saja. Ini enggak ada anak laki-lakinya, enggak ada itu. Nah itu. Anak laki-laki tidak ada. Nah, sekarang kerjakannya gimana ini? Ini saya hapus nggih. Posisinya saya kayak tadi persis, tapi anak laki-lakinya tidak ada. Nah, monggo silakan yang mau ngerjakan. Semuanya sama kecuali anak laki-laki. Anak perempuan satu orang anak perempuan, terus bapak, ibu, suami. Monggo, ada yang mau mengerjakan? Yang mau kita garuk sekarang ini bahasa aul dan rot itu ya, kurang dan lebih itu ya, sisa tersisa atau warisan atau warisan. Ada dua kemungkinan kurangnya. Jadi ada yang sekarang begini. Ibu, silahkan yang mau mengerjakan. Biasanya ini kan, biasanya kita dengar ini. Masalah ini. Pak Purwanto lagi ngurusi garwane loro. Kalau rot itu artinya hartanya itu sisa. Kalau aul artinya kurang. Ya coba saja kita lihat dulu. Kita lihat ini posisinya gimana ya. Ya silakan monggo Pak Guru lagi. Pak Guru yang masih aktif ya, Pak Guru Pak Warno sudah tidak aktif. Di situ ada. Di atas itu. Oh, iya.
Masih ingat dulu kita pernah menghadapi itu ya, pakai perbandingan itu nanti. Kalau masih ingat Pak Kamiti bisa langsung menyelesaikan. Ini kasusnya kurang apa turah? Kurang ya kan? Ya. Karena seperenam tambah seperempat tambah sepersetengah itu lebih dari satu. Lebih dari ya. Oh iya ya. Oh oke. Ya. Ini salah ya. Betul asobah nggih. Bapaknya asobah itu. Iya. Bapak asobah. Jadi bukan seperenam. Nggih, ini kasusnya masih biasa nggih. Nggih, saudara. Jadi gitu berarti. Seperenam, seperempat, setengah bapak asobah. Sisanya untuk bapak. Ada 6 setengahnya oke. Ya. Itu kemungkinannya kalau ya bapak sisa dari harta. Sekarang untuk kasus ini tadi berarti yang paling gampang nih Kemauan. Suami. Sekarang coba kalau harta ahli warisnya itu istri, okay, kemudian istri, ibu, dan anak perempuan satu. Istri, ibu, anak perempuan. Tulis ya. Ya, sudah benar. Jadi gini. Jadi ini ngitungnya salah. Ini bukan gini. Ini asobah ini. Ya, saya tulis ya. Jadi begini ngitungnya ini. Karena ada bapak itu jadi asobah. Kalau tidak ada anak laki-laki, bapak jadi asobah. Jadi ini kita hitung dulu. Ini 1/6 kali 24, 4. 1/4 kali 24, 6. Ini berarti kan 10, 15, oke. 15, sisanya 9. Jadi bapak dapat 9. Bapak kali dewi ini nanti diberikannya. Ini 9. Ini 4, ini 6, ini 5, betul. Ya? Oh iya. Setengah 24 ya, salah ya. Ini kelihatan. Setengah dari 24 sama dengan 12. Berarti 2 ya. Bapak 2. Wis cilik ini bang ibu 4. Oke? Iya memang gitu ya. Karena bapaknya sobat. Ya nanti hitung sama ibu 1/6, suaminya 1/4. Itu dulu kalau bapak sama ibu itu, sisanya itu bagikan 10, sisa 5 ditambahkan ke bapak. Ribon. Iya. Saya Ngomong silakan. tambah ke bapak. Ribon. Bapak 1/6, ibu 1/6, suami 1/4. 1/6 dari 24, 4. 1/6 dari 24, 4. 1/4 dari 24, 6. 4 sama 6, 10, 14. 14, 24 kurang 14, 10. Setengah dari sisa. 10, 5. Bukan, sisa 5. anak perempuan itu bukan sisa kok. Bukan. Dari harta kok. Ini dari harta.
Ini dari 24 betul. Saya tak buka dulu nggih. Enggak apa-apa. Mangane keliru, buka di diktatnya ya. Bagian Bapak. Bapak tadi 1/6. Oke. Kita ke bagian Bapak coba ya. Perenam atau asobah. Dem ada. Rakyat meninggalkan suami. Ibu dapat sepertiga dari sisa harta. Ada suami tadi nggih? Ada suami. Ini tadi ada suami pada siri. Ada suami ya. Kalau mayit meninggalkan suami itu, ibu dapat sepertiga dari sisa harta. Jadi bapak sama ibu dapat sisa harta sepertiganya untuk ibu. Begini, harapnya gini. Ulangi ya. Ini. Jadi ngerjakannya dalam posisi seperti ini, itu nanti ngerjakannya adalah bapak sama ibu ini nanti carry ngarapnya. Ini carry dewe. Ini sekarang suami dulu. Suami kan dapat 1/4 ya. 1/4 kali HW sama dengan 6. Ini setengah. Setengah kali HW sama dengan 12. Sisanya berapa? 18, 24 kurang 18, 6. Sisanya 6. Nah, bapak ibu itu dapat sepertiga dari sisa. Nah, gitu. Ibu itu sepertiga dari sisa. Kondisi seperti ini, ibu sepertiga kali sisa. Berarti berapa? 2. Bapak sisanya. Jadi ibu sepertiga dari sisa, bapak berarti 2/3-nya, berarti 4. Nah, gini. Jadi saya ulangi ya, kondisi seperti ini, bapak sama ibu karena tidak ada anak laki-laki, bapak jadi asobah, ibu ikut jadi asobah gitu loh. Ibu jadi ikut asobah bapak, sepertiganya untuk ibu, yang sisanya untuk bapak gitu. Di Aisdonesu ya. Aisdonesu. Jadi bapak dan ibu nanti carry dewe nggak apa ya. Suami dikasih dulu 1/4 dapat 6. Anak perempuan dikasih dulu setengah dapat 12. Lalu 24 kita kurangi 6, kita kurangi 12. Jadi hasilnya 6, gitu kan? 6 ini sepertiganya untuk ibu. Ibu sepertiga kali sisa. Sepertiga kali sisa harta. Alhamdulillah ya. Memang betul delok ini. Tidak keliru. Sekarang untuk masuk ke rot yang atau aul ya, gampang bukakan contoh kasusnya yang jelas ini. Aul dan rot. Sudah selesai belum? Dikerjakan dulu nih.
untuk Aul itu nanti ada saudara perempuan kata yang bisa saya yang rot itu yang harta warisan tersisa. Ya, sekarang apa ahli warisnya ini sama ini saja. Nah. Ahli warisnya adalah anak perempuan dan ibu 2, anak perempuan 1, ibu 2 anak perempuan. Nah, HW-nya 24. Coba dikerjakan. Nanti kasusnya kasus rot itu hartanya tersisa. Ibu dan anak perempuan, 1 anak perempuan. Silahkan, monggo. Ya, ini yang sisa. Sudah nanti diterangkan dulu. Menerangkan, silakan Pak Solihin menerangkan. Kalau pakai kalkulator Pak Bi? Enggak usah. Kalau enggak usah sampai ke tingkatan. Bagiannya saja dulu, bagiannya berapa? Misal 20 miliar kita jaga. Ya, boleh dibuatkan pas toh. Ya, boleh. Mungkin pas aja. Ini Bang Angel ini. Silahkan diterangkan nanti Pak Solihin. Ini perhitungan apabila kira-kira harta warisnya sisa. Ya, harta waris 20 miliar. Harta warisnya hanya ada ibu dan 1 anak perempuan. Bagian ibu dalam mendapatkan 1/3 dari harta waris dan anak perempuan 1 anak perempuan setengah harta waris. Apabila setengah ditambah 1/3 kan sisa 2/6 ditambah 3/6 5/6 masih sisa 1/6 bagian. Jadi dihitungnya diperbandingkan bagian ibu
disamakan menyebut 2/6 perbandingan 3/6. Jadi untuk bagian ibu 2 bagian dan bagian anak perempuan 3 bagian, total 5 bagian. Kalau harta waris ada 20 miliar dibagi 5 bagian, jadi per bagian mendapat 4 miliar. Ibu tadi mendapat 2 bagian, 2 kali 4 bagian. Anak perempuan 3 bagian, 3 kali 4 sama dengan 12. Mungkin begitu. Biasanya mungkin susah dipaham. Iya. Jadi itu tadi ibu dapat 1/3. 1/6 dong ya. Ibu harinya 1/6. Coba dihitung lagi. Ibu kalau meninggalkan kalau mayat meninggalkan anak, ibu itu 1/6, bukan 1/3. Tidak apa, dihitung lagi. Kalian ini saya. Ibu dan ya, anak perempuan, ibu 1/6, anak perempuan 1/2. Monggo. Iya, 1/6 dan 1/2. Dari Pak Tikur mau. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Mengerjakan salah itu tidak apa-apa daripada garap. Garap sambut gawe. Salah jadi mudeng ya. Tidak apa-apa, salah nggak apa-apa. Jadi sinau aja. Ya, terangkan lagi, silakan. Mohon maaf tadi di error. Untuk bagian ibu harta waris 24 miliar meninggalkan seorang ibu dan 1 orang anak perempuan. Ibu mendapat 1/6 bagian, anak perempuan 1/2 bagian. Bila dijumlah masih ada sisa, total 4/6, jadi masih sisa 2/6 atau 1/3 bagian dari harta waris. Jadi bagian ibu 1/6 diperbandingkan dengan bagian anak perempuan 1/2, disamakan menyebut 1/6, terus yang 1/2 jadi 3/6, penyebutnya 1/6. 2/6 kali 3 diibaratkan dikalikan 3/3. Setengah kali dikalikan 1 kan tetap setengah. Jadi setengah dikalikan 1 kan tetap setengah. Jadi 1 kan sama dengan 3/1. Dikali 3/3. Nah ini jadinya 3/6. Karena diperbandingkan 1/6 dibanding 3/6. Jadi bagian ibu 1 bagian, bagian anak perempuan 3 bagian, total 4 bagian. 4 bagian dari 24 miliar. Jadi setiap bagian ada 6 miliar. Ibu 1 bagian 6 miliar, anak perempuan 3 bagian, 3 kali 6 sama dengan 18 miliar. Iya, benar ya. Ini cara mengerjakan kalau sisa nanti macamnya banyak, tapi ini contoh saja ya. Contohnya di jedok ya, entek kula aneh dah. Nanti prakteknya ya. Sekarang kita ini kan apa namanya yang contohnya ya. Sekarang ke satunya ini karena sidik.
Satunya itu kalau yang tadi sisa, sekarang ini kurang. Ahli warisnya adalah, tulis ya. Tetap ya. Bapak, Ibu, suami, 2 anak perempuan. Nah, nih silakan dikerjakan 24 ya. W-nya 24. Silakan kerjakan, silakan. Ini kalau ini nanti sekali apa jumlahnya lebih dari 1 ini. Gambaran saja ya. Perempuan 2/3, suami 1/4, ibu 1/6, bapak 1/6. 2/3 tambah 1/6 udah 1, padahal masih ada suami gitu kan. Jadi ini yang kasus yang aul, artinya hartanya kurang. Cara mengerjakannya hampir sama dengan yang tadi, Pak, kayak perbandingan tadi. Silakan yang mau mengerjakan siapa, monggo. Salah udah dapat apa? Silakan. Ya, boleh. Contohnya boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Ini angkanya kurang pas, diganti sing pas. Suami. Harta warisan diganti 15 saja kan pas. 15 atau 30 terserah. 30 boleh 15, malah kurang akeh ya 20 gitu. Tentang apa? Nanti kan lama-lama bisa. Nanti kalau menghadapi masalah takok, tanya boleh. Oke, tadi belum makan. Jadi saya tanam. Dua.
gitu. Hitung sekalian. Bagiannya segitu. Sekarang yang bagian masing-masing berapa? Empat, enam. Baik, terangkan dulu. Monggo, Mas Nur Wahid. Ini ahli waris bapak mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6, suami mendapat 1/4, dua anak perempuan 2/3. Dari bilangan tersebut disamakan dulu bilangannya. Penyebutnya, samakan penyebut. Pokoknya sing ngisor itu penyebut, soalnya gini nyebut terus gitu. Yang luar kan pembilang, gini bilang dong. Penyebutnya disamakan dulu. 6 kalikan 2 12. Ini juga ibu dikalikan 2 juga 12. 1/4 supaya jadi 12. 3/12. Terus yang ini 2 kali 4, jadinya 8/12. Jadinya bapak mendapatkan 2 bagian, ibu mendapat 2 bagian, suami mendapat 3 bagian, 2 anak perempuan 8 bagian. Jadi total 15 bagian. Harta warisan 30 miliar dibagi 15 sama dengan 2. Jadi kalau bapak mendapat 2 bagian, 2 kali 2 4, ibu mendapat 2 bagian, 2 kali 2 4, suami mendapat 3 bagian, 3 kali 2 6, 2 anak perempuan 8 kali 2 16. Ya, ada yang masih bingung enggak ini? Jadi urutannya kan perjagaannya begitu ya, 2/3, 2 anak perempuan 2/3, suami 1/4, bapak 1/6, ibu 1/6. Itu kalau kita jumlahkan lebih dari 1, mana gitu kan? Nggak mungkin, makanya kemudian kita samakan penyebutnya, disamakan penyebutnya kita buat 12, karena kan KPK-nya ya, Keribatan Persekutuan Kecil itu kan, itu 12. Maka karena anak perempuan 2/3, karena penyebutnya jadikan 12 berarti dikalikan 4, 3 kalikan 4, atas juga dikalikan 4 jadi 8/12. 1/4 biar jadi per 12-an, berarti bawah dikalikan 3, atas juga dikalikan 3, jadi 3/12. 1/4 sama dengan 3/12. 1/6 sama dengan 2/12, kan gitu kan. Nah sekarang perbandingannya, kalau kita lihat pembilangnya, AP itu pembilangnya 8, suami pembilangnya itu 3, bapak pembilangnya 2, ibu pembilangnya 2. Kita jumlahkan pembilangnya sekarang, 8 tambah 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 15, gitu kan ya. 8 tambah 3 tambah 2 tambah 2 11, 13, 15 gitu kan ya. Maka harta warisan 30 itu kita bagi 15. Untuk apa? Untuk menentukan perbagiannya berapa gitu loh. 30 kita bagi 15 jadinya 2.
Maka sudah itu bapak dua anak perempuan berapa bagian? 8 bagian kalikan 2 16. Berarti dua anak perempuan dapat 16. Kemudian suami karena bagiannya 3, sedangkan perbagiannya itu 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Bapak bagiannya 2, karena perbagiannya itu juga 2, berarti 2 kali 2 4. Ibu juga 4 sama dengan bapak. Hasilnya total pas 30 gitu ya. Bingung betul? Nek bingung silahkan tanya, enggak apa-apa. Sepertiga, seperenam itu kan? Sepertiga. Tadi yang Bapak tadi kan? kasus tidak ada dia menjadi sepertiga. Asobah ya. Tapi kalau tidak asobah berarti selalu seperenam itu. Iya, seperenam. Jadi tadi kan kasusnya gini, kalau ini kan ada suaminya ada. Jadi kan yang kasus tadi kan tidak ada tadi. Jadi ini kan sepertiga, suami sepertiga, ini kan seperenam. Kalau tadi kan pernah tadi sing Bapak Asobah tadi waktu kapan tuh? Saya cek lagi ya, saya. Kedua ya, Bapak itu seperenam kalau meninggalkan anak perempuan seperenam. Jadi Bapak kalau meninggalkan ada anak perempuan seperenam. Kalau tidak ada anak bisa sepertiga itu nanti. Ghorowain sepertiga Bapak asobah sepertiga dari sisa. Ghorowain dan suami, ibu, dan bapak. Kasus 3 tadi kan tidak ada laki-laki tapi hitungnya seperenam gitu. Iya. Memang gitu. Iya. Kalau yang kedua tadi kan tidak ada laki-laki hitungnya sepertiga. Iya. Kapan? Iya. Sudah. Ahli waris hanya suami, istri, bapak, dan ibu saja. Kalau tidak ada anak perempuan, jadi ini ada kondisi ghorowain namanya. Ghorowain itu ahli waris hanya suami atau istri, bapak dan ibu. Kemudian bapak itu dapat sepertiga kalau pas apa tadi ya, dapat asobah kalau ini tidak bisa ditampilkan ya, mati ya. Kita tampilkan saya biar bisa saling melihat bareng-bareng dulu. Bagian bapak. Apakah mayit meninggalkan anak laki-laki? Kalau iya, bapak dapat seperenam. Apakah mayit meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki? Kalau iya, seperenam juga. Terus kalau tidak, soal ketiga itu apakah mayit meninggalkan anak perempuan? Kalau iya, bapak seperenam dan menjadi asobah. Ya, ini mendapat tambahan lagi jika ada sisa harta. Jadi bapak itu jadi asobah kalau meninggalkan anak perempuan dan hartanya sisa. Nah gitu. Nah ini tadi kasusnya hartanya tidak sisa tapi kurang. Nah gitu. Bedanya begitu. Nah yang tadi, yang kasus yang dengan Pak Dina yang depan tadi, mengapa Pak dapat asobah? Karena hartanya sisa. Kalau hartanya sisa jadi asobah. Tapi kalau enggak, tidak. Jadi jatuhnya seperenam.
Jadi kapan jadi asobah? Kalau harta itu sisa, ada laki-laki dan hartanya tersisa, gitu ya. Tadi kan 1/6 gitu. Itu walaupun tidak ada laki-laki. Ada laki-laki. Pernah. Prinsipnya bapak itu kalau ada anak laki-laki itu perempuan tidak sama saja. Pokoknya kalau ada anak 1/6 dulu. Nanti kalau ternyata ada sisa harta, bapak dapat asobah. Nah, gitu. Sisa dari harta tadi. Nah, ini tadi kan juga gitu. Ini kondisinya bapak dapat jadi asobah yang pertama tadi, terus ibu dapat 1/3 dari sisa harta itu. Ini kan, apakah mayit dengan cucu perempuan dari anak laki-laki? Kalau iya, bapak dapat 1/6 dan menjadi asobah. Kalau tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga tidak ada, maka jadi asobah, mendapat semua harta. Jadi yang bisa jadi asobah itu anak laki-laki, bapak, terus saudara laki-laki. Laki-laki itu bisa jadi asobah. Masih ada? Dari ibu-ibu tidak ada? Mudah-mudahan bisa sebagai refreshing ya, nanti barangkali di waktu lain bisa kita ulang lagi kalau perlu diulang. Ada pertanyaan sebelum akhir? Baik, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.